Pernahkah terlintas di pikiran kita, apa yang sebenarnya kita cari saat angka usia menyentuh angka 60? Banyak orang bilang, 60 adalah garis finish. Waktunya melepas semua beban, menggendong cucu, dan menunggu kiriman kasih sayang dari anak-anak. Bayangan itu indah, sangat indah. Tapi, mari kita jujur sejenak di sini. Di balik bayangan indah itu, ada sebuah realita yang seringkali kita simpan rapat-rapat dalam hati. Sebuah kecemasan yang muncul saat malam mulai sepi. Bagaimana jika nanti saya sakit dan tidak punya biaya? Bagaimana jika saya harus terus merepotkan anak-anak untuk hal-hal kecil? Usia 60 bukanlah akhir dari tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Justru, ini adalah babak baru di mana kemandirian menjadi sangat mahal harganya. Hari ini, kita tidak akan bicara soal angka-angka rumit di bank. Kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang harga diri, tentang ketenangan jiwa, dan tentang bagaimana selembar demi selembar uang yang kita sisihkan hari ini adalah cara kita mencintai diri sendiri di masa depan. Realita yang tak terucap. Mari kita lihat kenyataan di sekitar kita. Kita semua ingin anak-anak kita sukses, dan kita yakin mereka sayang kepada kita. Namun, zaman sekarang sudah berbeda. Anak-anak kita punya perjuangannya sendiri. Mereka punya cicilan, punya biaya sekolah cucu kita, dan punya tekanan hidup yang mungkin lebih berat dari zaman kita dulu. Melihat kenyataan ini, apakah tega kita menambah beban mereka? Ada sebuah pahit yang jarang dibicarakan. Banyak lansia yang akhirnya harus menelan rasa malu hanya untuk sekadar membeli obat atau kebutuhan harian karena tidak memiliki pegangan dana sendiri. Bukan karena anak tidak mau membantu, tapi kadang keadaan memang tidak memungkinkan. Disinilah kita harus sadar, menabung di usia senja bukan berarti kita pelit atau terlalu cinta dunia. Menabung adalah persiapan agar kita tidak menjadi tamu yang membebani di rumah anak kita sendiri. Pernahkah Anda membayangkan, alangkah nikmatnya jika di usia 65 atau 70 nanti, kita tetap bisa membeli kado untuk cucu, berangkat ke pengajian dengan kendaraan sendiri, atau berobat ke dokter tanpa harus menunggu anak gajian. Itulah yang saya sebut dengan menjaga martabat. Disinilah kita harus sadar, menabung di usia senja bukan berarti kita pelit atau terlalu cinta dunia. Menabung adalah persiapan agar kita tidak menjadi tamu yang membebani di rumah anak kita sendiri. Pernahkah Anda membayangkan, alangkah nikmatnya jika di usia 65 atau 70 nanti, kita tetap bisa membeli kado untuk cucu, berangkat ke pengajian dengan kendaraan sendiri, atau berobat ke dokter tanpa harus menunggu anak gajian. Itulah yang saya sebut dengan menjaga martabat. Membedah makna kemandirian. Mungkin ada yang membatin, saya kan sudah 60 tahun, apa tidak terlambat untuk mulai? Sahabat, tidak ada kata terlambat dalam hal kebaikan. Kemandirian itu dimulai dari keputusan kita hari ini. Mari kita definisikan ulang apa itu kemandirian di usia tua. Kemandirian bukan berarti kita harus bekerja keras membanting tulang seperti usia 20-an. Kemandirian adalah saat kita memiliki cadangan yang membuat hati kita tenang. Contoh kecil saja, bayangkan bapak atau ibu secara konsisten menyisihkan sedikit uang setiap hari. Mungkin bagi orang lain itu jumlah kecil, tapi bagi kita itu adalah tiket kebebasan. Dengan uang itu kita bisa memperbaiki atap rumah yang bocor tanpa harus menelepon anak yang sedang sibuk bekerja di kota lain. Dengan uang itu kita punya rasa percaya diri. Saat kita punya tabungan, punggung kita akan tetap tegak. Kita tidak akan merasa rendah diri di hadapan siapapun, karena kita tahu kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Inilah awal dari kemandirian baru. Usia boleh bertambah, tapi semangat untuk tidak bergantung pada orang lain harus tetap menyala. Dana darurat sebagai pelindung jiwa. Satu hal yang tidak bisa kita hindari di usia 60 adalah kesehatan. Ini adalah hukum alam. Tubuh kita mulai butuh perhatian lebih. Kadang, biaya kesehatan itu datang seperti pencuri di malam hari, tak terduga dan tiba-tiba besar. Memang sekarang ada BPJS atau asuransi, itu bagus sekali. Tapi apakah itu cukup? Kita tahu ada biaya-biaya tak kasat mata yang sering muncul. Biaya transportasi ke rumah sakit, biaya menebus obat yang tidak tercover, atau biaya perawatan tambahan di rumah. Tabungan yang kita bangun di usia 60 adalah dana darurat yang sesungguhnya. Ini adalah benteng pertahanan terakhir kita
agar tidak terjebak dalam hutang. Saya sering melihat cerita sedih, di mana seorang lansia terpaksa menjual satu-satunya aset berharga, mungkin tanah atau perhiasan kenangan, hanya karena butuh uang cepat untuk pengobatan. Padahal, jika ada persiapan meski sedikit, aset penuh kenangan itu tidak perlu hilang. Memiliki dana darurat berarti memiliki asuransi ketenangan. Saat ada masalah datang, jantung kita tidak berdegup kencang karena panik soal uang. Kita bisa lebih fokus pada proses penyembuhan, karena urusan biaya sudah kita ikhtiarkan sebelumnya. Rahasia konsistensi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Jawabannya sederhana. Jangan lihat besarnya, tapi lihat rutinnya. Kita tidak perlu menabung jutaan rupiah sekaligus jika memang tidak ada. Mulailah dari uang receh kembalian belanja. Mulailah dari menyisihkan uang jajan kopi atau rokok yang mungkin bisa dikurangi sedikit. 10.000 rupiah sehari mungkin terlihat sepele, tapi dalam sebulan itu sudah 300.000. Dalam setahun, 3.600.000. Jumlah itu bisa jadi penyelamat saat kulkas rusak, saat perlu servis motor, atau saat ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama. Gunakan cara yang paling nyaman bagi Anda. Ada yang suka simpan di celengan ayam, ada yang suka dititip di bank syariah agar lebih tenang secara syariat, atau ada yang langsung dibelikan emas kecil-kecilan. Apapun caranya, lakukanlah dengan niat menjaga harga diri. Ingat kisah nenek yang mampu berkurban atau berangkat umroh hanya dari hasil menyisihkan uang harian? Itu bukan mukjizat. Itu adalah buah dari ketekunan. Sahabat sekalian, di akhir perjalanan video ini, saya ingin kita semua merenung. Menabung di usia tua sebenarnya bukan lagi bicara soal kekayaan materi. Kita menabung untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketenangan jiwa. Hati yang tenang adalah obat yang paling manjur bagi kesehatan kita. Saat kita merasa aman secara finansial, stres akan berkurang. Saat stres berkurang, tubuh menjadi lebih bugar. Dan yang paling indah, tabungan itu memungkinkan kita untuk tetap menjadi pribadi yang tangan di atas. Kita tetap bisa bersedekah, tetap bisa membantu tetangga, dan tetap bisa menjadi teladan bagi anak cucu, bahwa orang tua mereka adalah sosok yang bijaksana dan terencana. Jangan takut untuk memulai hari ini. Usia 60 adalah usia yang mulia. Mari kita jaga kemuliaan itu dengan persiapan yang matang. Jangan sampai masa senja yang seharusnya indah menjadi penuh penyesalan karena kurangnya persiapan. Mari kita mulai langkah kecil hari ini, karena masa depan yang tenang dimulai dari keputusan Anda saat ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua diberkahi masa tua yang mandiri, bermartabat, dan penuh ketenangan hati. Saya tunggu cerita Bapak dan Ibu di kolom komentar. Apa langkah kecil yang akan Anda mulai hari ini? Mari kita saling menguatkan.